Kembali lagi mengudara langsung di Line of Dawn. Kali ini di match yang kedua RQ Sena versus Kiva bersama Ranger Mas dan juga pastinya. Malam-malam tuh ya biasanya kelihatan begitu-begitu. Tapi untuk kali ini kita akan melihat terlebih dahulu ya di mana Harpies dengan Fredrinnya masih coba untuk bisa mensecure jungle yang dimiliki. Meanwhile ada top lane, ada sedikit pressure yang diberikan oleh Renesmee atas Toy yang memang ya kita bisa bilang dari segi range ini kelihatan ada sedikit perbedaan. Begitupun di arah middle, clear cepat sudah menjadi jawaban juga untuk Geek Fam. Dengan adanya X-Magic yang ternyata terpaksa untuk mengeluarkan satu buah Wings by Wings untuk defense terlebih dahulu. Dan nampaknya kali ini dari area middle-nya pun masih aman-aman aja, belum ada agresivitas yang cukup berarti. Super Sven masih coba untuk bisa memaksimalkan adanya farming speed dengan Martis yang dimiliki. Walaupun Don sekarang sudah punya satu buah tough boots nih untuk sebagai defensif untuk Magic pastinya juga. Dan nampaknya Geek Fam kali ini masih coba untuk bermain santai dulu nih. Bisa dapetin sedikit power dari Martisnya karena udah dapat level 4 juga dengan decimationnya. Tapi memang masih belum mau nih untuk bisa melakukan adanya sedikit rotasi untuk bisa pick off siapapun. Bahkan yang harusnya diutamakan ke arah gold lane-nya nih. Jangan sampai Toy-nya dapetin space. Jangan sampai Toy-nya nanti bisa free melakukan adanya split. Tapi Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G sekarang sudah muncul di mana Matsurugi bakal coba untuk maju aja ke depan, menelan damage yang cukup banyak dengan ada 3 pemain dari Geek Fam. Membuat dari Matsurugi kali ini harus mundur terlebih dahulu karena setup karena Turtle sekarang sudah dilakukan oleh teman-teman dari RQ Sena di mana Astral Echo sudah mulai dibuka kali ini dan bahkan tertendang dengan Wave Dragon. Viannya tumbang kali ini dan First Blood tercipta. Turtle-nya bakal coba untuk di take over tapi Retribution from Harpies yang bisa mendapatkan keuntungan lebih dan lebih lagi untuk RRQ Sena kali ini tanpa bisa dibayar oleh Geek Fam. Tidak bisa dibayar oleh Geek Fam, bahkan membuat mereka melambung tinggi dari gold difference-nya. Yang diuntungkan adalah Toy. Lihat, dia tetap melakukan plating, dia tetap melakukan clear minion, Renesmee nggak bisa catch up, dan Don di arah bottom lane bahkan dia nggak tumbang sama sekali. Ini Donnya udah setitik lagi ya. Dan emang tadi juga nggak ada flicker yang ready untuk bisa langsung melarikan diri. Nah ini PR ya, area of effect yang besar dari X-Magic harus bisa dihindari. Atau ya mau gak mau harus di cancel nih. Karena yang untuk bisa dive in ke belakang banyak banget. Ada Don, ada Toy, ada Matsurugi. Ya, terlalu banyak yang bisa dive in ke arah backline, bahkan sampai harusnya Pakitonya ini bingung untuk bisa melakukan flanking. Kalau mau mainin flanking pun, yang dia target cuma Okta. Dan Okta itu punya mobilitas yang merepotkan hero-hero seperti Pakito. Melee, mentok tembok, ya kan? Jadi dia nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Bahkan di depan sana Harpies telah memberikan informasi. Ada 1% yang dimakan adalah Edit. Dimakan dengan sangat instan, dengan cukup cepat. Kekurangan daya dari Gold membuat dia tidak punya item yang cukup untuk bisa bertahan dari damage yang besar. Dengan pergerakan dari Chow kali ini. Bahkan di arah top lane, Harpies hampir melakukan solo pick off terhadap Renesmee. Untungnya kita lihat di sana damage-nya masih belum cukup, tapi Renesmee benar-benar ketinggalan jauh banget kalau dibandingkan langsung dengan Toy. Ya, ini ditekan terus-menerus juga ya, dan bagaimana adanya agresivitas di mana Matsurugi terkena satu buah decimation yang membuat dirinya pun harus dipunish. Yes, Decimate is on point kali ini yang telah didapatkan oleh para pasukan dari Geek Fam. Mereka berhasil mendapatkan satu buah point kill yang cukup berarti. Tapi informasi Retribution tadi harusnya udah didapatkan oleh sosok dari Harpies. Kalau sosok dari Super Sven ini nggak punya Retribution. Di depan sana bakal coba dipaksa, langsung coba dimakan. Habis mundur ke belakang, masih bertahan. Lihat flanking yang terjadi, gak dapetin apapun. Sedangkan duel Dragon-nya ke arah yang salah. Untungnya Okta masih bisa melakukan following out. Di depan sana para pasukan dari Geek Fam. Bahkan mereka yang mendapatkan kerugian sangat banyak. Mereka kehilangan dari Pakito. Mereka kehilangan juga sebentar lagi dari sosok Sven kalau masuk terlalu dalam. Karena Harpies lihat health bar-nya udah di atas 50%. Aduh, Retribution akan coba terjadi. Dan bahkan Retribution didapatkan oleh Super Sven. Take over Retribution yang sangat baik. Dan bahkan satu point kill atas Harpies membuat Super Sven bisa lakukan dominasi di arah Purple Buff. Yap, dan tadi sebenarnya juga udah kelihatan ya, Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G ini menjadi sebuah target dan akhirnya ada satu pick off bayaran yang memang harus dilakukan kali ini di mana Vian merelakan nyawanya di depan sana.
Sehingga tadi Harpies tumbang, Turtle-nya bisa disecure sama Geekfam, dan ya mereka cukup lead sedikit nih dari segi goldnya. Walaupun sekarang udah menit ke 5 lebih, sehingga sudah tidak ada lagi platingan ataupun sinergi outer turret yang ada. Ini ngebuat dari Harpies harusnya bisa melakukan adanya sedikit lagi power split push yang dimiliki dengan adanya Toy sebagai Cloud kali ini. Mereka masih coba untuk cari di mana power spike dari Toy ini bisa memanfaatkan team fight nantinya. Tapi kalau bisa kita lihat Harpies agak cukup offside untuk beberapa posisi tadi. Yang akhirnya dia dimakan sama pasukan dari Geekfam. Nggak bisa di following up bahkan sama Matsurugi. Tapi dari sisi EXP lanernya, Soy Moriarty. Kali ini Soy Moriarty, dia yang bisa lakukan adalah dia clear. Dia rotasi, dia ngeflank. Kalau misalnya kita bilang dia ambil backline, itu juga cukup sulit. Mau nggak mau dia ngeflank, dia deny rotation. Itu the best yang dia bisa lakukan. Siapa yang lewat salah jalan, boom, kita dedus. Surprise, langsung ya. Di situ dia bisa manfaatkan. Yap, dan akhirnya udah kelihatan juga ini power untuk bisa menghancurkan turret dengan cepat ya. Dengan dari split push yang akhirnya dilakukan oleh Toy di area bottom lane. Tanpa adanya penjagaan yang dilakukan juga oleh teman-teman dari Geekfam. Sehingga kali ini mereka kehilangan segi objektifnya. Namun ada terjadi di area middle. Oke, coba dimakan. Matsurugi, Decimate is on point. Dia lihat lari mengejar seorang Cloud. Walaupun informasi yang sangat baik diberikan kalau Matsurugi tumbang, tapi para pasukan dari Geekfam, mereka akan coba melakukan rotasi terlebih dahulu. Langsung ada Super Seven yang akan coba dihajar oleh Terisla. Ditutup di rotation telah diberikan. Astronomical terlalu sakit, tapi knockout strike membuat Soy Moriarty belum bisa membuat seorang Don terperangkap mendapatkan 2. Informasi yang cukup berarti, para pasukan dari Geekfam akan mundur ke belakang, tapi lihat Decimate-nya pun muncul kembali. Tidak berhasil dapat retribution. Harpies dibalikan kembali keadaannya. Soy Moriarty harus menutup pergerakan dari seorang Matsurugi agar tidak bisa masuk lebih dalam menuju ke arah Geekfam. Dan Geekfam masih bisa menyelamatkan diri mereka walaupun harus ditukar dengan turret yang sangat tidak adil. Karena ini menit 7. Ya, Inner lo hilang. Itu bahaya banget. dan apalagi juga tadi Turtle Cam yang sudah dipersembahkan oleh Samsung Galaxy S23 Series 5G ini menjadi turtle terakhir ya. Yang akhirnya menjadi sebuah keuntungan kembali yang bisa disekir oleh Harpies. Diikuti dengan adanya inner turret di bottom lane kembali. Ini tidak ada yang bisa menghentikan Toy-nya. 0-0-1 tidak tersentuh sama sekali. Begitupun dari Okta. PR dari Soy Moriarty ini banyak banget. Dia harus bisa split push, dia harus bisa jalani lane jauhnya, dan dia harus coba untuk culik ke arah backline-nya yaitu Okta yang memang dia punya range jauh banget. Ya punya range jauh. Di rotation doang yang bisa lakukan. Flanking pun gak bakal berarti karena gak ada orang di sana. Ngapain gua ke belakang? Loh orangnya ke depan semua. Mungkin Okta doang ya yang ada di belakang ya. Dan akhirnya ini dia sebuah power dari Toy yang memang tidak ada yang bisa menghentikan. Walaupun ya setidaknya di mirror aja untuk di arah bottom lane-nya. Outer turret sudah berhasil untuk dihancurkan. Tapi 3 pemain dari Geekfam yang berfokus kali ini membuat ternyata adanya orange buff yang terinvasi oleh Harpies dan juga Matsurugi yang menjadi dynamic duo untuk kali ini. Tapi kalau para pasukan dari Alakisena berhasil melakukan sandwich ini cukup berbahaya. Tahun terjadi. Mereka mencari sosok dari Renesmee. Dia nggak cari orang lain. Karena kalau tadi dia cari orang lain, Super Seven udah dimakan sama Matsurugi. Tapi karena Matsurugi nyarinya Renesmee, dia cari celah. Tapi nampaknya nggak bisa. Masih ada Mortal Coil, masih ada edit juga di sana. Cancellationnya banyak. Iya, cancellation banyak, jadi agak berat ya buat targetingnya pasti. Tapi nampaknya kali ini udah ada konsel ke arah atas. Oke, bakal coba dimakan Matsurugi yang menjadi pilihan utama. Flicker tadi keluarkan all in. That Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. S23 Series 5G kali ini telah menunjukkan batang hidung dari Harpies yang standby. Dan informasi dari Matsurugi kalau all in udah dilakukan. Ya walaupun memang Matsuruginya juga udah keluar flickernya ya. Itu jadi informasi yang ditukar aja. Bahwa Geekfam mereka bakal berat untuk bisa melakukan adanya kontes. Karena banyak research yang udah keluar. Tapi nampaknya Super Sven kali ini dijaga abis-abisan oleh Don. Oke, langsung ada penalti zone. Dapat 3 retribution di start point. Para pasukan dari Geekfam mundur ke arah belakang, dapat duel strike masih di counter dengan ada 4-5. Blessing that from Toy. Mencoba dapetin 1 point kill. Looking for double kill. Toy berhasil mendapatkan double kill. Dan tentu jadi presented by Samsung Galaxy S23 Series 5J. Yap, dan itu bagus banget bagaimana Don yang ngasih zoning out abis-abisan. Ngebuat dari Geekfam pun sulit untuk bisa melakukan kontes. Karena semuanya tuh kayak ngerubungin langsung ke Lord-nya ya. 5 pemain mau coba untuk masuk tapi Toy yang akhirnya memang bisa di pick off juga setelah dapetin double kill-nya.
Outer mid turret masih coba untuk dipertahankan sekuat tenaga oleh Geekfam. Melihat Lord yang sekarang udah berjalan di arah bottom lane, ini dibiarin aja sama teman-teman RRQ Sena. Nggak bakal dikawal karena lajunya agak sedikit gak seimbang karena outer midnya nggak hancur. Yes, tapi kalau mereka juga melihat harusnya mereka mendorong di arah mid lane. Dan untungnya di sini mereka punya Beatrix dari Geekfam. Clear minion yang sangat cepat, sangat dibutuhkan. Tapi di top lane-nya itu nggak bisa lagi dihadang untuk para pasukan Geekfam. Terlalu terdorong, Ul. Yes, dan bahkan bukan cuma sekedar Beatrix aja ya. Tadi ada double jab-nya juga masuk. Soalnya Moriarty-nya clear wave dengan cepat sehingga tidak ada outer mid turret yang hancur, tapi inner turret top lane udah hancur juga nih. Base terbuka dengan cukup bebas, turret di arah top dan juga bottomnya. Astral Echo mereveal keberadaan pemain-pemain dari Geekfam untuk kali ini. Dan nampaknya tidak bisa lagi dipertahankan karena Super Seven sendirian di depan sana. Super Seven sendirian, untungnya dia punya Mortal Coil. Kalau enggak itu kasusnya beda, tapi Retribution yang sangat baik dari pasukan Geekfam mendapatkan purple-nya kembali. Yap. Untung tidak di take over. Sebenarnya dari segi kill nggak beda jauh ya. Ya nggak beda, beda satu aja. Saling pick off mempick off, tapi RRQ Sena ini fokusnya objektif nih. Bagaimana mereka memanfaatkan celah-celah kecil untuk bisa dapetin turret. Dan itu yang sulit untuk bisa dilakukan sama Geekfam mengingat mereka ini dengan tipikal team fight ya. Karena Soy Moriarty-nya yang harusnya ditugaskan untuk sebagai jalanin lane jauh ini masih belum kelihatan. Apalagi teritori dan vision mereka terbatas. Dengan hancurnya outer turret yang sudah tidak ada lagi. Ya, vision terbatas, ya, invite jungle-nya juga makin lebih luas. Tapi yang bisa mereka lakukan adalah sekarang mendapatkan satu turret di arah top lane. The best thing yang bisa dilakukan sama Soy Moriarty. Dan mungkin Soy Moriarty akan kehilangan sprint, tapi it's okay kalau menurut gua. Itu mungkin akan ada banyak soft skill yang keluar untuk menangkap Soy Moriarty. Iya, sprint kan ada cooldown-nya, tumbang bisa hidup lagi. Iya. Tapi tidak dengan turret yang mungkin ini akan menjadi mahal nantinya untuk bisa Geekfam dapetin. Tapi nampaknya ini yang udah mulai disadari oleh RRQ Sena. Mereka bakal coba untuk bermain 3 lane di arah bawahnya juga dan 3 orang bakal ke atas dengan ada konsil. Oke, duel striker menuju ke arah Soy Moriarty dan tidak bisa diselamatkan. Masih ada heavy left dibalikan kembali karena oleh Geekfam, tapi ternyata ditutup. Farshanya dengan penalty zone. Di sisi belakang sana para pasukan dari Geekfam, mereka mendapatkan 1 point kill. Masih dapat dipaksa. Where Kai sama Spen. Dan bahkan power of retribution-nya tumbang di saat Lord muncul. Ini bencana. Iyap, dan tidak ada Super Sven dengan adanya Lord yang sudah muncul yang dipersembahkan oleh Samsung Galaxy S23 Series 5G kali ini akan bisa didapatkan secara gratis harusnya dari RRQ Sena. Karena tadi Soy Moriarty-nya agak ragu-ragu ya. Dia mau dorong apa enggak nih. Akhirnya disadari sama RRQ Sena. Kejebak udah langsung. Dan ini dia replay presented by Samsung Galaxy yang akan kita lihat juga. Bagaimana di arah top lane-nya ini ada conceal play plus Way of Dragon. Walaupun Soy-nya ini bertahan. Tapi sisanya ini kejebak. Karena Dawn-nya ada di depan. Dawn-nya langsung fokus ke arah X-Magic. Dan akhirnya Super Seven-nya tersisa sendirian. Dia nggak ada escape ability tambahan kecuali Mortal Coil yang dimiliki. Dan akhirnya berhasil untuk diciduk juga. Sehingga 2 pemain hilang dari Geekfam dan Lord-nya bisa di-secure oleh RRQ Sena. Itu jujur kalau nggak ada Dawn, itu dibalikin loh sama Geekfam. Makanya. Itu bisa dibalikin sama Geekfam. Lihat power dari lifesteal-nya Soy Moriarty itu cepet banget. Mereka untungnya X-Magic-nya ditutup sama Dawn. X-Magic-nya juga nggak punya power untuk bisa numbangin Dawn. Ketika power dari Super Sven mau dapetin sandwich gaming, tapi ternyata, lah gue dateng temen gue udah mundur. Lah, bubar. Wah, ini juga terornya Okta tepat banget ya. Dia buka Astral Recall, dia buka Astral Echo-nya juga. Apalagi di sini dia udah selesai dengan adanya Ice Queen 1. Dengan Astral Meteor-nya nanti bakal bisa megangin kaki-kaki pemain dari Geekfam. Oke, dari Matsurugi masih memberikan pressure yang sangat berat untuk para pasukan Geekfam, menakutkan. Tapi lihat Astral Echo telah keluar, penalty zone telah didapatkan. Untuk ke arah belakang, langsung ada blessing duet with Purify dengan Win of Nature dan NSP. Gak bisa menahan itu semua, Toy membuat para pasukan Geekfam mereka power of poranda. Mid lane masih terbuka dengan sangat bebas. Dan bahkan para pasukan dari Geekfam mereka kehilangan Pest Turret yang kedua. Tapi Soy Moriarty kali ini terperangkap kembali. The Wealth Dragon-nya tidak bisa dihindarkan, membuat 3 pemain hilang. Ini bencana. Dan Geekfam berhasil di take down di game yang pertama. Yap, 14 menit. RRQ Sena berhasil